Weh, ini dia Galaxy Buds Pro dengan warna black yang menurut aku kualitas suaranya bakal disukai kebanyakan orang. Harga Galaxy Buds Pro ini dibanderol 3 juta di Samsung resmi Indonesia. Tapi aku dapat cuma 1,9 juta di toko tempat aku beli. Kalau kalian kaget sama harganya dan pengen beli juga, link pembeliannya aku taruh di deskripsi video ini. Nah, kalau kalian mau tahu dulu plus minus fitur-fiturnya kayak Dolby Atmos 360 audionya, Active Noise Cancelling, Ambient Sound, Touch Control, IPX7, Multi-Point Pairing, dan detail-detail lainnya, di video ini aku ceritain pengalamanku pakai Galaxy Buds Pro sedetail mungkin. So, tonton sampai habis. Minus pertama dulu ya, jujur aku pribadi nggak suka sama TWS yang pakai fitur touch control atau kontrol sentuh. Karena kesenggol dikit dianya ngerespon dan ini kadang bikin musik jadi nggak sengaja berhenti. Menurutku itu bener-bener gangguan experience kita. Beda dengan haptic sensornya AirPods Pro yang kontrolnya butuh sedikit tekanan atau haptic, yang mana itu bermanfaat untuk mencegah sentuhan nggak disengaja. Jadi kita nggak akan mengalami hal menyebalkan kayak di sensor kontrol sentuh. Oke lah, kayaknya itu bukan masalah gede buat semua orang. Nah, biar adil sekarang kita lanjut dengan kelebihannya. Galaxy Buds Pro ini suara bassnya bulat, tebel, dan empuk. Ini didukung oleh woofernya yang punya ukuran 11 mm. Tweeternya sendiri punya ukuran 6,5 mm yang bikin detail suara frekuensi tinggi terasa keras, jelas, dan terasa bagus. Clarity-nya semua suara jadi kayak berjalan menyatu secara harmonis. Nggak ada suara yang tenggelam atau ketutupan suara lain yang mendominasi. Misal kayak suara bass yang sedang membesar nutupin suara gitar atau sebaliknya. Semua detail suara berasa menyatu bersama, tapi detailnya tetap kelihatan. Overall, kalau buat dengerin musik, Buds Pro ini bagus banget, sumpah bagus banget. Tapi yang aku sayangkan tuh, aku nggak merasakan audio stage yang biasa aku rasakan di Spatial Audio dan Dolby Atmos AirPods Pro. Di Galaxy Buds Pro, pemisahan dimensi setiap detail soundnya kayak suara gitar, bass, drum, cymbal, bass drum, tenor, snare, keyboard, sampai suling ya kalau ada. Dan detail-detail lainnya itu nggak begitu terasa. Semua berasa deket dengan kita, jadi berasa kurang luas gitu. Beda dengan AirPods Pro, Galaxy Buds Pro ini dimensi audionya aku rasa kurang hidup. Dengan fitur 360 audio yang didukung Dolby Atmos, jujur aja efek suara bergerak sih masih tetap ada. Dimensi audionya juga masih cukup terasa. Cuma yang kurasa ini masih kurang terpisah dan hal ini bikin experience kurang berasa hidup. Ya, mungkin karena aku udah terbiasa pakai AirPods Pro. Ekspektasiku sama fitur 360 audio ini, harusnya aku bisa lebih ngerasain posisi suara sampai jarak setiap suara. Jadi bisa berasa ada di tengah-tengah pemain musik aja gitu. Dan ini akan nambahin experience dengerin musik yang lebih hidup. Misal gitar terasa ada di mana, cymbal ada di mana, keyboard ada di mana, drum ada di mana, dan seterusnya. Nah, itu yang kurang berasa di Galaxy Buds Pro. Bukan nggak ada ya, tapi kurang berasa aja. Seriously, dengan kualitas audio yang udah bagus banget ini, Galaxy Buds Pro bakalan jadi TWS terbaik melebihi AirPods Pro kalau saja 360 audionya lebih mantap lagi. Well, satu kekurangan itu juga sekali lagi bener-bener terobati dengan hasil kualitas suaranya yang emang bagus banget. Aku serius, hasil suaranya bagus banget. Kamu nggak akan nyesel. Galaxy Buds Pro ini punya sertifikasi IPX7 anti-air yang berarti bisa kamu bawa berenang. Tapi ini juga nggak disarankan karena koneksi Bluetooth juga akan terganggu kalau dibawa ke dalam air. Fitur anti-air ini juga cuma berlaku buat buds-nya doang, bukan casingnya. Dia juga cuma bisa direndam di kedalaman 1 meter dan hanya dalam waktu selama 30 menit. Ya, bisa dibilang ini cuma fitur yang mencegah kerusakan pas kamu nggak sengaja bikin device ini nyemplung ke air. Jangan disengaja juga.
Isolasi suara Galaxy Buds Pro ini aku bilang sih lumayan ya, meskipun passive noise cancellingnya nggak begitu bagus. Sedangkan untuk active noise cancellationnya menurut aku kurang kedap dan natural, meskipun ini juga bisa diatur dalam beberapa level kalau kamu pakai HP Samsung. Dari fisiknya, Galaxy Buds Pro ini punya finishing glossy yang menurutku memberikan kesan mewah dan eksklusif. Ada 2 external mic plus 1 internal mic untuk penyerap suara dan menangkal suara angin serta membantu ANC. Ada juga sensor sentuh untuk play pause dan mengaktifkan ANC, serta ada juga plat sensor magnetik sebagai konektor ngecas. Fitur ANC di tempat rame menurutku nggak terlalu kedap dan kurang natural, tapi udah lumayan banget buat nutupin suara berisik di sekitar kamu. Tenang aja, fitur ini juga nggak begitu dibutuhkan kalau volume musik kamu cukup keras. BTW, kamu juga bisa setting level ANC high atau low biar tingkat kedapnya pas buat kondisi lingkungan kamu. Ada juga mode mirip transparansinya AirPods Pro, namanya Ambient Sound, yang mana penyerapan suara lingkungan fitur ini kedengeran jelas banget. Kadang aku ngerasa suaranya terlalu keras, tapi ini ngebantu banget buat nangkep suara orang ngomong. Kadang suara orang lain juga berasa lebih dekat dari yang seharusnya, jadi agak kurang natural aja gitu. Tapi sekali lagi Samsung emang pinter, karena hal itu bisa diatasi dengan setting volume Ambient Sound yang ada di pengaturannya. Nah, terus ini nih yang menurutku paling asik dan gak ada di AirPods Pro. Samsung kasih fitur voice detection di Buds Pro ini. Fitur ini otomatis akan mengubah mode ANC kedap suara ke mode ambient sound kalau si Buds Pro ini nangkep suara pemakainya. Jadi kamu nggak perlu repot gonta-ganti mode pas ada orang lain yang tiba-tiba ngajak ngomong pas kamu dengerin musik pakai ANC. Keren banget sih fitur ini. Buds Pro juga bisa disetting layaknya kebanyakan TWS Premium. Tapi sebagai tambahan, Buds Pro juga ada fitur gaming mode yang akan mengurangi delay pas main game. Ngomongin soal delay, device ini ternyata masih ada delay pas aku coba nonton video streaming kayak YouTube. Tapi ya nggak apa-apa lah, masih oke kok delaynya. Jadi nonton YouTube-nya juga pakai gaming mode aja biar nggak delay. Oh ya, sama seperti AirPods di iPhone, kalau kamu pakai HP Samsung, pop-up koneksi akan muncul begitu kamu buka casing Buds Pro di dekat HP-nya. Samsung juga kasih software update untuk Buds Pro ini secara berkala. Secara garis besar, Buds Pro ini punya 4 fitur unggulan: Dolby Atmos 360 audio, touch control, sertifikasi IPX7, dan multi-point pairing untuk transfer koneksi antar device di ekosistemnya Samsung. Nah, untuk power source-nya, baterai Buds ini bisa bertahan 5 jam dalam ANC on dan 6 jam dalam ANC off. Sedangkan casingnya bisa bertahan selama 13 jam dalam ANC on dan 20 jam dalam ANC off. Galaxy Buds Pro juga support fast charging yang hasilnya 5 menit ngecas bisa dipakai mainin musik selama 1 jam. Device ini juga bisa dicas tanpa kabel alias support wireless charging. Untuk optimasi audionya, Buds Pro menggunakan dual driver yang tuned by AKG atau AKG. Nah, support dari AKG tersebut juga didukung dengan format audio kualitas tinggi SBC dan AAC. Dan spesial untuk pengguna HP Samsung, kalian bisa merasakan ultra high quality audio dengan Galaxy Buds Pro ini. Untuk kualitas mic-nya ya menurutku masih sama aja sih, atau nggak jauh beda lah kayak TWS Premium lainnya. Dibilang bagus enggak, dibilang jelek ya umumnya emang segitu-gitu aja. Harga Galaxy Buds Pro ini dibanderol 3 juta di Samsung resmi Indonesia, tapi aku dapat cuma 1,9 juta di toko tempat aku beli. Kalau kalian kaget sama harganya dan pengen beli juga, link pembeliannya aku taruh di deskripsi video ini. Perlu kalian tahu, Galaxy Buds Pro yang dijual di toko tempat aku beli ini adalah produk Samsung asli Indonesia. Jadi kalian gak perlu khawatir dan mikir 2 kali karena harganya relatif murah dibandingkan bandrol resminya. So, kesimpulan minusku, meskipun punya fitur 360 audio Dolby Atmos, aku belum bisa bilang kualitas dimensi audionya atau audio stage-nya mengalahkan AirPods Pro yang udah didukung spatial audio, Dolby Atmos, dan lossless audionya. Tapi nih ya, semua itu sekali lagi bakal terobati dengan kualitas suara yang dihasilkan. Overall, suara yang dihasilkan Galaxy Buds Pro ini emang bagus banget. Empuk, bulat, lembut, dan cocok
cocok banget buat kamu yang suka bass yang pas. Detail dan clarity-nya yang jernih bikin kamu bisa dengar semua suara yang mungkin tersembunyi di headset biasa. Dan belum lagi banyak fitur yang bisa disetting sesuai kemauan dan kebutuhan kamu. Menurutku ini adalah TWS sejuta umat karena emang suara yang dihasilkan adalah kualitas dan jenis suara yang disukai kebanyakan orang. Well, beda kuping emang beda selera. Tapi yang jelas Galaxy Buds Pro ini sangat worth it. Apalagi kalau kamu pakai HP Samsung yang support ultra high quality audio. Karena fitur ini cuma bisa dinikmati kalau kamu pakai HP Samsung. So that's all about Galaxy Buds Pro in my experience. Silakan like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka, dan tulis komen untuk pertanyaan atau berbagi pengalaman kalian dengan Galaxy Buds Pro. Saya Aruna, sampai jumpa di video berikutnya setiap Rabu dan Sabtu.